Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anisatul Zahroh, absen 1 dari kelas Teknik Elektronika 2C. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai reliability atau keandalan sebagai pemenuhan tugas teori perawatan dan perbaikan. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Jadi, reliability itu apa sih? Reliability atau keandalan adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Uji coba dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Mengapa reliability itu penting? Reliability penting karena bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Reliability sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada stability reliability atau reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Kemudian yang kedua itu ada representative reliability atau reliabilitas terwakili. Reliabilitas terwakili mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian, yang ketiga ada equivalence reliability atau reliabilitas seimbang. Reliabilitas seimbang ini menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Pada kesetaraan keandalan akan menggunakan 2 instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan 2 skor instrumen atau lebih, dikenal dengan hubungan antara variabel bebas atau independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Kemudian, ada ciri-ciri reliability yang baik. Sebuah uji coba dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu. Maka, bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian, suatu tes dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan yang terakhir, reliability dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Analisis kekuatan tekanan sering digunakan untuk mengevaluasi probabilitas dari pengidentifikasi situasi di mana nilai dari tekanan terlalu besar atau kekuatan lebih kecil daripada nilai normal. Nah, berikut ini ada beberapa cara meningkatkan reliability. Antara lain yang pertama, untuk menyeleksi komponen, maka bisa dengan menentukan nominal penekanan. Contohnya seperti fungsi beban, temperatur atau suhu, getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum. Seperti faktor penekanan konsentrasi, faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan yang lainnya. Ketiga, cara selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal dan menghilangkan penekanannya. Kemudian yang keempat, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan.
dengan cara menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan. Kemudian, mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, log normal, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk setiap komponen kritis perancangan, batas keamanan tidak cukup. Tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini akan sesuai dengan isi setiap komponen bagian pengganti. Beberapa pemborosan yang harus ditambah atau melengkapi perancangan usul sistem yang menjadi masalah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas pada pembahasan reliability atau keandalan mata kuliah teori perawatan dan perbaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian dalam materi atau kekurangan, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.